Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah yang saya muliakan, kita bertemu kembali dengan izin Allah Azza wa Jal di malam Jumat. Kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kajian Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dan Kamis pekan yang lalu kita telah memasuki bab yang ke-15 berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jal, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu haqqa. Ini adalah bab yang baru saja kita masuki di Kamis pekan yang lalu dan baru sedikit yang kita bacakan dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yang pertama, beliau membawakan surat Saba ayat ke-23 ya, dan ini menjadi dalil dalam bab ini yang pertama kali beliau bawakan. Bab ini disebutkan oleh para ulama, sekali lagi kita ingatkan, untuk menjelaskan bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk Allah juga, sebagaimana para nabi dan orang-orang soleh yang mereka semuanya memerlukan, berhajat sekali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak layak bagi manusia untuk beribadah atau meminta kepada para malaikat walaupun kedudukan mereka di sisi Allah dekat. Dan ini adalah tujuan dari bab ini, ingin membantah orang-orang yang gandrung kepada para malaikat atau orang-orang yang meminta kepada para malaikat. Di bab ini dijelaskan malaikat sebagaimana manusia, makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau di bab yang lain diterangkan tentang para nabi dan juga orang-orang soleh, ya, orang-orang yang banyak berdoa atau meminta, menggantungkan pada orang soleh dan para nabi. Di bab ini dijelaskan tentang malaikat. Hubungan malaikat memiliki kedudukan atau derajat di sisi Allah Azza wa Jal yang cukup dekat gitu. Apalagi ada malaikat Jibril alaihissalam. Ikhwan sekalian, di pekan yang lalu kita membacakan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan dengan ayat surat Saba tadi
yang juga dibawakan oleh beliau. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu urusan di langit, maka sayap atau para malaikat mengepakkan sayap mereka sebagai rasa takut dan juga patuh serta tunduknya mereka dengan apa yang Allah wahyukan di sini. Seakan-akan suaranya itu seperti rantai besi yang membuat para malaikat itu menjadi takut hatinya, atau disebutkan sampai pingsan para malaikat itu, takut gitu. Kemudian setelah mereka bangkit, mereka mengatakan, qalu madza qala rabbukum, apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, al-haq, kebenaran, wa huwal aliyul kabir. Kemudian ketika Allah berfirman di atas langit sana, dicoba untuk dicuri atau disadap gitu ya, oleh mustarqus sam, oleh pencuri langit. Yang dimaksud di sini adalah pencuri kabar dari langit. Yang dimaksud di sini adalah jin. Yang dimaksud di sini adalah jin, yang mereka mencuri kabar dari langit. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dan didengar oleh para malaikat, dicurilah oleh jin ini. Sebagian mereka bertumpuk gitu ya ke atas langit, di atas sebagian yang lain. Tuh ya. Kemudian disifatkan oleh Imam Sufyan di sini seperti beginilah, ke atas bertumpuk terus sampai ke atas langit. Ini sudah kita bacakan ya, yang mengulang. Fayasma'u al-kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Ketika jin ini mencuri khabar, maka ia sampaikan kepada jin yang ada di bawahnya. Kan bertumpuk dari atas sampai ke balik kan, dari bawah sampai ke atas, bertumpuk dari bawah sampai ke atas, diberikan terus, diberitahukan terus apa yang mereka curi itu, yang mereka dengar, bertumpuk ya dari bawah sampai ke atas. Ketika yang atas mendengar, diberitahukan kepada yang ada di bawahnya, sampai nanti turun ala lisanis sahir gitu, sampai kepada tukang sihir gitu. Ada satu kebenaran lalu dicampuri, dibumbui dengan 100 kedustaan oleh dukun itu nanti. Ya, tukang sihir atau dukun lah. Orang-orang yang suka meramal dan seterusnya. Ya, walaupun ada istilah dari para ulama kita ya, diantaranya Syekh Utsaimin juga menyebutkan ada perbedaan antara kahin dengan arraf. Di hadis, man ata kahinan fas'alahu an syai'in lam tuqbal salatahu arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi kahin gitu, kahin ya, bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Al-kahin. Kahin adalah orang yang meramal hal-hal yang akan terjadi, hal gaib yang akan terjadi. Kahin. Mana ta kahinan. Fasalau an syai'in lam tuqbalu sholatu arba'ina laila. Itu al-kahin. Ada satu lagi arraf. Alif lam ain kemudian ro, ro-nya tasydid baru fa, arraf, ro-nya panjang. Arraf adalah orang yang meramal atau memberitahukan kabar-kabar yang sudah pernah terjadi di masa lampau, gitu ya. Ini di sebagian di Islam oleh para ulama dibedakan, kahin meramal kejadian yang akan terjadi di masa depan. Adapun arraf adalah orang yang memberitahukan hal-hal yang sudah pernah terjadi. Ya sebenarnya kalau di kita ya sama-sama dukun gitu, peramal. Karena hal-hal yang sudah lewat juga tidak setiap orang mengetahuinya gitu. Bukan saja yang akan terjadi, bahkan yang sudah berlalu juga manusia tidak mengetahuinya.
kecuali orang-orang yang memang mengalami kejadian tersebut. Gitu. Makanya gaib dibagi lagi, ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Ada gaib itu yang mutlak gitu. Gaib mutlak itu tidak diketahui oleh siapapun. Mutlak itu gaibnya. Arti gaib apa? Hal yang tidak diketahui, nggak nampak tuh gaib. Jadi gaib ada yang disebut gaib mutlak. Gaib mutlak adalah yang semua orang itu nggak tahu gitu. Semua orang tidak mengetahuinya. Ada yang satu adalah gaib nisbiyun, ada gaib nisbi. Gaib nisbi sebagian orang tahu, sebagian orang tidak mengetahuinya. Itu nisbi sifatnya. Masih ingat ya? Santriwan? Masih ingat kalian? Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Gaib mutlak tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah yang tahu, itu mutlak. Seperti kapan terjadinya hari kiamat, itu gaib mutlak atau nisbi? Mutlak, semua nggak tahu. Hatta malaikat Jibril, hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika di hadis Jibril, ya ditanyakan mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Bahasa ringkasnya ini, dalam hal ini tentang hari kiamat, kita berdua satu level, gitu. Tidak tahu. Dalam hal ini tentang kapan terjadi hari kiamat, kita berdua, baik aku Rasulullah SAW atau engkau wahai Jibril, tidak ada yang mengetahui. Itu gaib yang sifatnya mutlak. Tidak tahu. Paham ya? Mutlak kita semuanya nggak tahu itu. Seperti kematian. Gaib tidak ada kematian. Semua orang tahu, semuanya nggak tahu. Semuanya nggak tahu kapan akan terjadi. Itu gaibnya mutlak sifatnya. Nggak ada yang tahu gitu. Secanggih apapun otak manusia, sepintar apapun tidak akan mengetahuinya. Ya. Adapun kalau para nabi, mereka diberikan pilihan gitu. Pilihan mau mati atau terus hidup. Itu khusus para nabi saja. Ini kan perbedaan antara para nabi dan orang-orang biasa. Satu sisi kita dengan para nabi sama tidak? Sama dalam sisi apa? Sebagai hamba manusia sama. Para nabi sakit, manusia kita orang biasa sakit. Para nabi bisa menangis, kita bisa menangis, bisa. Mereka bisa bahagia, kita juga bisa. Itu sisi itu sama. Ya, tapi ada perbedaannya. Walaupun sama-sama manusia, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya di antaranya itu, kalau para nabi ingin meninggal diberikan khuyro, dikasih pilihan. Makanya Nabi kata Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, bersama engkau di tempat yang tinggi. Aisyah tahu ketika itu, tahu Hussein Nabi ini akan meninggal dunia, diberikan pilihan sudah. Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh malaikat maut. Lalu diapain? Dipukul gitu sampai matanya itu keluar. Kayak malaikat maut memberi kabar dia akan dicabut nyawanya, nggak mau, pukul. Keluar apa ya, sampai matanya itu apa? Keluar, dipukul malaikat maut. Kasih pilihan. Adapun kita manusia biasa, tahu nggak kapan akan terjadi kematian? Nggak tahu. Itu gaib yang sifatnya mutlak, nggak ada yang tahu itu. Satu lagi gaib apa, Pras? Gaib nisbi. Apa gaib nisbi? Pras, Ajib. Sebagian orang tahu, sebagian lagi tidak mengetahuinya. Contohnya? Ulangi bagaimana? Contohnya? Itu disebut sebagai gaib nisbi. Jadi gaib nisbi sebagian orang tahu, sebagian lagi tidak mengetahuinya. Seperti kita yang duduk di masjid ini, nggak tahu apa yang terjadi di depan
di pom bensin sana itu, tahu nggak kita apa yang terjadi di sana? Nggak tahu. Paham ya? Kita nih hidup di sini nih, atau apa namanya yang lagi live streaming, tahu nggak apa yang terjadi di depan jalan sana itu? Nggak tahu kita. Tapi orang yang depan jalan sana tahu nggak apa yang terjadi di sana? Tahu tidak? Tahu. Goib bagi kita, nampak bagi siapa? Bagi mereka itu. Tahu mereka. Tapi kita tanya sekarang, mereka yang ada di jalan sana, tahu nggak yang sedang terjadi di sini? Maksudnya tahu dalam hal detil gitu ya. Si fulan duduknya sebelah mana, si fulan duduknya sebelah mana gitu. Ya kalau di sini ada kajian juga yang nggak datang juga tahu. Saya tahu lah di pesantren hari ini ada kajian. Iya betul. Tapi mau saya tanya lagi, tahu nggak? Misalnya si fulan duduknya sebelah mana? Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Berapa orang yang hadir? Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Kita yang di sini tahu. Itu disebut sebagai gaib nisbi itu sifatnya. Ya, jadi ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Ya, kalau para ulama membedakan al-kahin orang yang meramal hal-hal yang akan datang masa depan sifatnya. Adapun al-arraf adalah yang meramal atau memberitahukan kabar yang sudah pernah terjadi, peristiwa yang sudah pernah terjadi. Itu dibedakan. Tapi kalau di kita sama aja kan, sama-sama paranormal atau dukun itu sama. Di masyarakat kan begitu. Orang yang datang ke tempat-tempat seperti itu, orang-orang begitu, ada yang ingin mengetahui masa depannya bagaimana, ada yang sudah terjadi seperti kehilangan. Kehilangan kan berarti hal yang sudah terjadi atau akan datang. Sudah terjadi, ada orang kehilangan sesuatu, datangnya kemana? Ke dukun kan banyak juga itu. Hilang emasnya hilang, uangnya hilang, mobilnya hilang. Nah, datang ke tempat-tempat seperti itu bertanya. Itu kan bertanya tentang hal yang sudah terjadi. Tapi gaib dia nggak tahu kemana itu hilangnya. Tanyalah kepada itu. Nah, orang yang mendatangi orang seperti itu, dukun, sholatnya tidak terima selama 40 hari, 40 malam. Itu dosa besar. Bahkan di riwayat yang lain, ma'ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima uzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi arraf atau kahin, ya, wa saddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang dia sampaikan. Itu arraf atau kahin. Lalu membenarkan apa yang dia katakan, tukang dukung itu, tukang ramal. Dia telah kafir terhadap Al-Qur'an gitu. Dia telah kafir terhadap yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Turunkan oleh Nabi kepada Nabi Al-Quran. Ini dosa besar mendatangi orang-orang seperti itu ya. Kecuali ada maslahat atau ada keperluan, maka ini diperbolehkan. Contohnya ngirim undangan, apalagi contohnya ngasih tahu kabar ada sesuatu, ngasih bantuan misalkan, bantuan sembako ke rumah seperti itu, boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Atau mengajak dialog atau diskusi sama mereka, boleh nggak? Dakwain dia boleh, nggak apa-apa gitu. Yang tidak boleh datang kemudian bertanya, Mbah, gimana nasib saya dalam 3 bulan ke depan? Maksudnya usaha saya bagaimana? Oh, nah inilah yang dilarang oleh agama Islam, dan sholatnya tidak terima selama 40 hari nggak terima tuh dia. Kalau dia membenarkan, dia telah kufur terhadap Al-Quran. Toib, kita lanjut lagi. Summa yulqiha al-akhir ila man tahtahu. Diberitahukanlah berita itu yang mereka colong jin kepada yang di bawahnya lagi terus. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Di situ di hadis. Nanti kabar yang mereka curi itu, yakni disampaikan terus sampai kepada lisannya tukang sihir atau kahin. Apa kahin tadi? Orang yang meramal hal-hal yang akan terjadi. Kahin. Dapatlah dia. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Terkadang jin ini dilempari oleh bintang gitu.
sebelum kabar itu sampai dilempar gitu oleh bintang, itulah dilempar mereka itu. Jadi hilang tuh, tidak dapat lah lempar. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Ada kalanya kabar itu lepas gitu, dapat mereka. Lolos dari lemparan bintang itu. Nggak kena dia. Oleh karena itu, dukun yang asli yang begini ya, dukun yang memiliki teman dari kalangan jin itu, dukun yang asli itu. Dia selalu menerima kabar dari jin itu, yang mereka curi dari mana? Dari langit. Dapat ada satu kebenaran tapi dibumbui dengan 100 kebusukan, kebohongan gitu. Makanya yang ori ini kadang-kadang benar gitu, kadang-kadang betul. Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat ramalan-ramalan yang ada itu di setiap tahun, sebenarnya umum-umum aja sih itu. Kalau kita lihat hal-hal yang umum, peristiwa-peristiwa yang umum sudah. Maksud saya yang umum seperti bencana. Kalau bencana itu dalam rentan setahun, insya Allah mesti ada lah, gitulah. Saya akan ada banjir, akan ada itu. Itu hal yang sifatnya umum. Kecuali yang tidak umum seperti apa contohnya? Tsunami gitu. Sering ramalan mereka tsunami tahun sekian terjadi, tidak? Enggak juga. Kalau yang sifatnya umum seperti apa contohnya? Longsor, banjir, itu mah nggak usah diramal juga. Atau orang sudah pura-pura bagaimana ngomong begitu, ya insya Allah itu akan terjadi lah dalam rentan 1 tahun gitu. Paham nggak? Itu hal yang umum gitu, umum aja itu mah. Nggak usah diramal-ramal, nggak usah sudah. Insya Allah akan ada aja hal-hal yang kayak begitu. Seperti kematian artis misalkan. Ya ada aja dalam rentang 1 tahun, ada aja. Hatta itu artis yang terkenal atau artis yang sedang atau yang biasa, insya Allah ada aja gitu. Jadi nggak usah mereka ngomong juga. Sebenarnya hal yang umum itu akan terjadi. Banjir, bencana alam secara global akan terjadi, bencana alam yang dahsyat. Dan ketika ada apa, mulai, itu dia dulu pernah dibilang sama si mama ini, mbah itu. Karena sifatnya umum. Lain kalau yang sifatnya apa ini? Detail atau yang langka gitu, nah ini jarang. Dan ramalannya sering meleset, udah. Sering meleset. Kiamat, akan terjadi peperangan ini dan itu, Indonesia diserang oleh ini oleh itu kan hal yang sulit, susah, langka, jarang gitu. Negeri kita diserang oleh negara lain, orang ramal gitu misalkan. Itu hal yang lumrah atau tidak lumrah, atau dikecam oleh dunia hal yang seperti itu. Dikecam oleh dunia, nggak boleh negara orang sembarangan nyerang negara yang lain. Nih mau ngeramal nih, tungguin aja dalam setahun, terjadi nggak? Enggak. Karena sifatnya sudah mulai danger nih, bahaya dan ngaco, agak-agak ngaco. Tapi kalau yang umum itu ya kematian artis, akan ada apa lagi? Bencana banjir gitu. Apalagi longsor, gempa bumi, apalagi coba yang umum aja. Akan ada artis pendatang baru, ya elah begitu mah. Ya kecelakaan artis akan ada artis baru, ya elah kalau begitu mah. Setiap tahun juga bakalan ada yang baru. Berarti ada mulai agak redup nih. Artis yang agak redup, dia iyalah. Gak laku juga mulai ada. Itu umum. Tapi kalau yang krusial, penting-penting, seringnya apa coba? Betul atau gagal? Ada. Meleset. Besar-besar, hal yang besar nih. Dia ramal nih. Kalah itu. Jarang terjadi. Iya apa enggak? Seringnya begitu enggak? Begitu, seringnya begitu. Dan kalau benar pun kita tidak boleh mempercayainya. Kalaupun benar gitu ya, apa yang mereka katakan, boleh ya kita percaya? Nggak boleh. Itulah yang dimaksud satu kebenaran dicampuri dengan 100 kebohongan itu. Ya udah ngalur ngidul aja. Itu kalau yang dukun ori gitu ya, yang memang punya sohib, punya teman gitu, punya pembantu dari kalangan
jin itu yang hari-hari nyolongin apa nih, kabar-kabar dari langit. Ada kalanya jin itu dilempar oleh bintang, ada kalanya berhasil tuh bawa kabar satu. Tapi dibumbui dengan dicampur dengan 100 bohongan. Ini sering saya bilang, korban dukun itu sebenarnya banyak sekali. Korban dukun banyak atau tidak? Banyak sekali. Ya, kabar dari dukun maksudnya melaksanakan apa yang diarahkan oleh dukun gitu, tapi tidak dapat apa yang mereka inginkan. Banyak atau tidak? Banyak sekali, banyak itu Pak. Namun masalahnya di negeri kita ketika berhasil itulah yang diviralkan. Tapi yang gagal-gagal itu sering nggak diviralin gitu. Banyak anak hilang datang ke dukun, suruh ke sana ke sini, ketemu nggak di sana? Nggak ketemu. Anak saya hilang sini, nggak, cari aja di sebelah sana, jalannya mundur pakai kaca spion. Mundur, ketemu, nggak ketemu. Viral nggak yang kayak begitu? Jarang viral. Kalau anaknya lagi mandi di rumah tetangganya, sudah 3 hari pingsan. Tapi ketika berhasil, betul lah inilah yang viral. Karena apa? Kebodohan masyarakat kita terhadap akidah, itu kebodohan mereka terhadap ilmu. Dan bahaya negeri kita yang klinik-klinik itu orang mudah percaya gitu. Sifatnya yang apa ini? Misteri klinik-klinik tuh memang orang cepat berimannya gitu. Percaya betul, diyakini. Adapun hadis Quran nomor belakangan deh itu. Nabi ngomong apa? Nggak kenal Nabi. Belakangan deh itu. Anak pesantren aja. Tanya klinik-klinik yang seneng tuh. Ya, bahkan tempat-tempat yang serem-serem seneng nggak orang? Seneng, dicari itu tempat-tempat yang serem-serem itu, dicari. Angker nanti diadakan apa di situ? Ritual dan lain-lain, kan banyak rumah kosong atau bangunan-bangunan yang sudah tua. Di situ bekas orang sesajian, tahu kan? Banyak itu, banyak. Rumah kosong tua di situ mereka ngapain? Ada nasi kuning dan lain, bekas sesajian orang kan banyak itu. Dicari memang. Yang begitu mereka senang. Ketika dukun ini berhasil, viral tidak? Satu kampung harum itu sudah. Fulan. Pokoknya. Ada hilang apa? Datang. Mudah tersebar di mana? Di kaum muslim. Itu salah satu miskinnya mereka terhadap ilmu Islam ini, terhadap akidah. Kenal langsung itu udah. Bahkan dari luar kota bisa jadi datangnya kemana? Ke situ bela-belain udah. Korban-korbanin. Namun yang gagal dari dia itu sudah biasa aja. Oh mungkin mbahnya lagi nggak enak badan, ngasih uzur aja gitu. Atau gagal datang lagi ke mbahnya bilang, kemarin kan saya minta tikus betina usia 3 bulan 2 hari. Mungkin bapak bawanya salah itu. Harusnya 3 bulan alasan. Harusnya 3 bulan 2 hari. Mungkin bapak kemarin salah. Nah, bapak bawa yang 3 bulan 1 hari setengah. Tidak memenuhi syarat. Paling begitu aja dibohonginnya. Ya udah samina wa ta'ala. Bawa lagi besok. Tikus lagi, gagal lagi. Oh, mungkin ini bapak bawanya 3 hari. Ya begitulah ya kan. Banyak apa namanya ini? Alasan aja. Dan masyarakat udah ngasih uzur aja. Udah mungkin lagi gimana. Namun kalau dia viral, coba lihat, harum tidak itu? Harum, orang dengar tahu semua loh. Mungkin tempat sini kita nggak tahu, pernah ada juga yang dukun yang viral begitu gitu. Seluruh orang Manado tahu, mungkin dulu ada gitu. Hatta sampai hari ini mungkin ada, saya nggak tahu gitu. Pasti itu dia udah. Mbah ini pokoknya selamat udah. Ya, tapi kalau yang gagal-gagal, yang nggak berhasil, jarang tuh. Satu kebenaran dibumbui oleh 100 kebohongan. Banyak gak sih 100? Dan atau perhatikan kata ulama, ini 100 bukan pembatasan gitu. Jadi bilangan ini bukan pembatasan. Paham gak kalau bukan pembatasan? Bisa lebih dari 100, bisa juga kurang. Banyak pokoknya, ini bukan pembatasan. Namanya lil mubalaghah, untuk mengungkapkan kesimpang siuran berita, itulah bahasa gampangnya. Ini jumlah bilangan ini ingin menjelaskan kesimpang siuran berita itulah. Namun yang asli berapa? 1.
mereka bisa tambah-tambah itu menjadi 100 atau lebih, 100 atau kurang. Itu dukun kerjanya begitu. Ini dukun yang asli ya, yang original, yang memiliki teman dari bangsa jin, tukang ramal yang asli. Adapun kalau yang palsu ya nggak punya teman-teman begini, cuma ya asal-asalan aja, udah ngeramal-ngeramal kayak tadi aja yang umum-umum, yang nanti akan ada bencana A, B, C, D dan cuma begitu aja, udah gampang. Pakai peci apa ya. Sekarang kan dukun juga dandanannya sudah tidak tradisional lagi ya. Sudah mulai milenial juga dukun-dukun juga sekarang. Keren-keren gitu. Rapi, necis lah. Klinis, punya mobil dan lain-lain lah. Gak kayak di zaman-zaman dulu. Jadi mereka juga mengikuti perkembangan zaman, macam-macam. Dan cabang mereka itu yang berbau-bau gitu kan banyak juga kan. Ada anak apa yang namanya itu? Anak-anak indigo itu. Sama-sama tuh klinik-klinikan anak-anak indigo, macam-macam sudah banyak. Ya, anak-anak muda dan lain-lain gitu ya. Toyib, kita lanjut. Ada kalanya yakni berhasil mereka mencuri kabar. Disampaikanlah kepada tukang sihir atau kahin. Fayakdzibu ma'aham ya'kan. Dicampur dengan 100 kedustaan. Bukankah pernah mengatakan demikian, demikian dan demikian. Fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'at minas sama. Maka manusia membenarkan satu kebenaran itu yang dicuri dari langit. Satu kebenaran, walaupun kedustaannya itu banyak. Ini hadis yang kemarin ya, yang sudah kita bacakan ini. Kemudian ada hadis berikutnya, ini juga sudah dibacakan tentang pelemparan bintang. Itu sudah ada sebelum masa Nabi SAW diutus gitu. Sebelum beliau diutus sudah ada. Dan surah Al-Jin bagaimana? Wa inna kunna naq'udu. Ingat? Maqa'ida lisam. Fama yastami'il ana yajid lahu shihaba rasada. Ya, dan kami, kata jin sendiri yang mengatakan, ayat nomor berapa itu ada Quran ya. Di surah Al-Jin juga tentang mereka bertumpuk-tumpuk ke langit ya. Ustaz Fadil. Ushab itu. Nah, ini. Untuk melihat surat Al-Jin ini, anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Surah Al-Jin ayat ke-9. Baru setor pada ngemuki ini. Ya wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ada situ ayat nomor ke-9. Kita lihat situ ya, tentang ini pengakuan dari siapa? Dari jin itu sendiri. Di surat Al-Jin ayat ke-9. Dan kami naq'udu minha maq'ida lis-sam. Mencuri kabar ya, untuk mendengarkan, nguping. Ada kalanya mereka dilempar dengan apa di situ? Panah api. Ini bintang itu syihab. Toyib. Hadis berikutnya dari An-Nawas bin Sam'an atau Sim'an. Qala. Ketemu hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arara Allah Ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawat minhu rajfatun aw qala ra'datun shadidah khaufan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahlu samawati su'iqu wa kharru lillahi sujada fayakunu awalu man yarfa'u ra'sah Jibril fayukallimuhullahu min wahyi bima arad thumma yamur Jibrilu 'alal malaika
kullama mar bi sama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqul qala al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir fayaquluna kulluhum mithlu ma qala Jibril fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Temu enggak? Ada Iqra, Zaki. Nah. Atau kamulah, Adit. Iqra, Adit. Nawas bin Sam'an menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu, dan semua langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan menunggu sujud kepada Allah. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit ditanya oleh para malaikat penghuninya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Ya, ini hadis yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, menunjukkan betapa para malaikat yaitu tunduk patuh serta takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah siapa? Jibril. Lalu disampaikan kepada seluruh penduduk langit itu. Thayyib. Siapa penduduk langit? Para malaikat ini. Kemudian khaufan minallahi azza wa jalla. Disebutkan di sini ya, dalam hadis tadi potongan bahwasanya langit pun takut juga ya kepada siapa? Allah Taala. Wa yaqulu di sini disebutkan mana tadi ini? Akhadatis samawati min rajfa aw qala ra'da syarida khaufan minallahi azza wa jalla. Nah, langit juga mereka takut juga kepada siapa? Allah azza wa jalla. Disebutkan wa hadza zahirun fi anna as-samawati takhafullah. Dari sini jelas bagi kita bahwasanya langit pun juga takut kepada siapa? Allah. Langit pun takut kepada siapa? Allah azza wa jalla. Bima yaj'alu ta'ala fiha minal ihsas wa ma'rifah man khalaqaha. Allah memberikan kepada langit itu indera ya, merasakan dan juga mengetahui siapa yang menciptakan dia. Siapa yang menciptakan langit itu? Allah. Ini takut nih langitnya. Wa qad akhbara ta'ala anna hadhil makhluqat al-'azimata tusabbihu kama qala ta'ala tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafur. Allah berfirman di sana dijelaskan oleh dalam kitab Fathul Majid bahwasanya seluruh makhluk ya, mereka bertasbih kepada siapa? Allah. Jadi seluruh makhluk itu bertasbih. Apa tasbih, Rafi? Tasbih itu ungkapan seperti apa? Fadil, tasbih bagaimana? Ungkapan seperti apa tasbih itu? Apa dia bilang? Seperti batu-batu. Itu tasbih. Bid'ah itu. Ucapan tasbih kan ada ucapan takbir. Masih ingat nggak? Hauqaula ya kan? Apalagi itu? Tahlil, tahmid, tasbih. Nggak makan ayam loh. Tasbih. Hei, Gusti, tengok-tengok.
Apa Gusti? Tasbih, ungkapan bagaimana? Ungkapan tasbih itu bagaimana? Apa itu? Apa? Hah? Ya, bibir awas. Sariawan apa kenapa lo? Apa? Hah? Subhanallah. Yang benar. Yakin? Kita mau tanya teman? 50-50? Tasbih apa tasbih? Subhanallah. Sekali lagi tasbih apa? Tasbih. Kok subhanallah sih? Tasbih. Subhanallah ahsan. Betul subhanallah. Jangan takut, jangan ragu. Itu ilmu namanya begitu. Itu ilmu. Ya. Mengetahui sesuatu dengan keadaan yang pasti itu ilmu namanya. Tasbih itu. Jadi segala sesuatu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluk ya bertasbih kepada Allah. Tapi masalahnya kita nggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Dan kita juga tidak mendengar bagaimana mereka bertasbih. Kita nggak tahu. Pohon apa. Segala sesuatu disebutkan di sini ayatnya. Surat Al-Isra ayat 44. Ada di kitab lah, itulah. Tusabbihu lahus samawati sab'u. Bertasbih kepada Allah langit yang 7, wal ardu wa man fihinna, dan juga bumi dan apa yang apa yang ada di antara keduanya bertasbih. Ketemu enggak? Halaman berapa nih? Halaman 380, paragraf berapa itu? Ketiga. Paragraf ketiga itu ada di situ tuh. Paragraf kedua katanya. Yang ingin menjelaskan bahwasanya segala sesuatu makhluk ini mereka bertasbih kepada Allah. Langit yang 7, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Temu nggak lo? Fari, temu nggak? Temu. Oh iya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatunya melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengerti, tidak faqih. Apa arti fikih secara bahasa? Apa artinya? Paham. Walakin la tafqahun. Akan tetapi kalian tidak paham, tidak fikih, tidak mengerti. Secara bahasa ya fikih, paham. Akan tetapi kita ini tidak mengerti bagaimana para makhluk itu bertasbih. Kita nggak tahu. Daun, bebatuan, semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu kana haliman ghafura. Wa qala ta'ala takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Wa qala ta'ala wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ini ayat-ayat menunjukkan ketundukan siapa? Makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya tunduk patuh. Bertasbih kepada siapa? Allah Ta'ala ya, semuanya itu. Kecuali sebagian kecil dari manusia dan jin. Kemudian waqad qarrara al-alamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu anna hadhil makhluqati tusabbihullaha wa takhshahu haqiqatan wa tajja bi hadhil ayat wa nahwiha. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau berpendapat dan telah menetapkan bahwasanya segala sesuatu makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah dan juga takut kepada Allah secara hakiki gitu, secara hakikat. Ya, takut secara hakikat dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ya. Secara hakiki mereka takut dan bertasbih. Tapi kita masalahnya nggak tahu gitu. Akan tapi kita tidak mengetahuinya bagaimana mereka bertasbih dan bentuk takut mereka kepada Allah kita nggak tahu gitu. Ya, jadi bukan berarti kalau ada pohon bentuknya ruku sujud gitu ya, itu sedang ibadah kepada siapa? Allah, belum tentu. Karena kita nggak tahu gitu, dan nggak ada dalil juga. Mengerti? Kalau kita lihat ada awan misalkan bentuknya seperti orang sujud, orang ruku, ya kita nggak bisa, ya segala sesuatu bertasbih dan takut kepada Allah, nggak bisa seperti itu. Kita nggak tahu itu. Coba saya lihat tunggu 5 menit tuh berubah lagi main gaple, gimana? Oh gaple nggak?
Lagi bentuk main gambar Remi. Kalau begitu gimana? Kena angin sedikit nih. Wah, lagi main Remi tuh gambarnya. Awannya lagi main kartu. Mau ngomong apa kita? Tuh awan kenapa itu? Berbuat maksiat gitu. Kan suka ada aja tuh yang begitu-begitu kan. Semangka dibelah. Tulisan lafaz apa? Allah lah, ada lele lah, ikan ada apanya. Apa nih? Telinga anak bayi gitu lahir. Allah. Macam-macam kan, nggak bisa kita berarti sedang takut kepada siapa nih? Allah Azza wa Jalla gitu. Sudah terjadi bencana, ada burung-burung pada berlarian, anjing-anjing menggonggong. Nggak bisa kita mengatakan mereka takut kepada siapa? Allah Azza wa Jalla, mereka ditunduk nih. Beda dengan manusia, nggak tahu itu. Itu mungkin insting yang Allah berikan kepada siapa? Pada hewan gitu. Nggak bisa kita serta-merta mengatakan, takut tuh berarti kepada siapa? Nggak bisa. Itu bisa jadi insting dia bertahan hidup ya kan, dari hal yang mengancam mereka gitu. Dan mungkin pendengaran mereka dengan pendengaran manusia berbeda. Dia tahu nih ada sesuatu, dia lebih dahulu tahu, dia peka gitu loh. Karena kan pendengarannya beda dengan manusia gitu. Sebagai hewan-hewan malam memiliki pendengaran dan penglihatan yang kuat, beda. Terjadi apa tsunami atau gempa mereka lari dulu karena mereka tahu gitu. Nggak mesti kita artikan nih, wah ini berarti takut nih kepada siapa? Kepada Allah. Ya tahu, kita tahu dari mana gitu. Karena kita nggak tahu bentuk takut mereka dan bagaimana taslim mereka kepada Allah, kita nggak tahu. Nggak bisa juga kita menilai ada kucing-kucing pada lari, anjing pada bergonggongan, nih akan terjadi sesuatu dan yang lainnya. Ya, itu insting mereka saja mungkin berlari. Nah, dari situ mungkin manusia minimal lah mengetahui, ya berarti ini ada sesuatu mungkin nih. Kan hewan-hewan mulai berlarian. Seperti gunung yang mau meletus kan? Itu beberapa hari sebelumnya burung sudah mulai berlarian. Karena mungkin suhu di situ sudah apa? Sudah panas. Itu aja nggak takut nih, ya Allah, mereka duluan takut pada kita. Enggak juga begitu gitu loh. Monyet-monyet apa yang dari gunung sudah mulai apa nih? Berlarian turun. Karena punya apa hewan itu? Insting bertahan hidup. Mereka punya. Mereka insting apalagi mencari makan mereka itu. Ya, sebagian lagi punya insting bertahan, walaupun nggak semuanya gitu. Nggak semuanya punya insting apa? Bertahan gitu, nggak. Karena ada hewan yang pemangsa, ada hewan yang mangsa itu. Ada yang mangsa saja kayak kelinci, ini ayam. Itu dimangsa aja udah dia. Ada hewan yang pemangsa seperti kucing, itu pemangsa di malam. Terus curi kan ikan-ikan goreng kalian itu pemangsa dia itu. Dia punya survive, bisa bertahan. Jadi nggak bisa ya kayak itu awan-awan apa seperti hewan-hewan bagaimana, nggak bisa kita langsung artikan ini takut kepada Allah Azza wa Jalla, kita nggak tahu gitu. Dan saya bilang kalau di gambar awannya berubah dalam 5 menit, lagi main kartu gimana bentuknya? Bentuk kartu gitu, as lagi. Ya kan Pak? Mau kita ngomong apa ini? Asli bentuknya nih. Asik mananya bisa itu. Tempel aja udah. Kalau sujud iya, woy. Tapi kalau bentuknya lain bagaimana? Bentuk celurit gitu mau kita tafsirin apa itu? Begal ya, awan begal nih jangan-jangan nih. Wah, gambar pistol awannya, awan begal. Gitu apa? Tunggu 5 menit berubah lagi seperti ruku. Wah, sedang sholat nih awannya. Takut kepada siapa? Habis nembak dia takut sama Allah. Dia ruku, dia sujud tuh awan. Berubah lagi. Kan banyak orang-orang yang takjub dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dan yang foto-foto kan nggak sholat lagi banyaknya juga. Nggak pakai jilbab, nggak kerudung, nggak sholat juga lagi. Apa faedahnya coba? Habis belas maka ada Allah, dia penjahat padahal nggak sholat, bunuh orang. Ada faedahnya nggak? Ya ada faedah. Walaupun dia habis belas semangka ada gambar
lafaz Allahnya gitu. Dia nggak sholat, manfaat nggak? Mendingan belah semangka, nggak ada gambar apa-apa dia sholat. Paham kan? Macam-macam itu gerhana matahari daripada foto-foto dan yang lainnya. Bukannya sholat, ini mah istighfar kek. Malah mereka foto-foto, nggak takut lagi. Oh iya, mana tadi? Oh itu dia ya, segala sesuatu. Imam Ibnu Qayyim ya, secara hakiki mereka ya bertasbih dan takut kepada Rabb-nya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim beliau berdalil dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan di atas itu ya, surat Al-Isra, Maryam. Ada juga surat An-Nur, situ nggak dibawakan, tentu bisa tambahkan. Surat An-Nur ayat ke-41 ya. Saya tulis sendiri di sini. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Surat An-Nur ayat ke-41, nggak ada di situ, tambahin aja surat An-Nur ayat ke-41. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Segala sesuatunya telah mengetahui bagaimana cara salat dan bertasbihnya. Kullun, semuanya telah mengetahui dari makhluk-makhluk itu bagaimana mereka salat, bagaimana mereka bertasbih. Kembali kita yang nggak tahu caranya. Wa fil Bukhari, di Bukhari dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yukal. Di Bukhari ini bahkan dahulu kami bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mendengar tasbihnya makanan padahal dia sedang dihidangkan gitu. Oh. Tasbihnya makanan sedangkan makan ini sedang dihidangkan gitu, dimakan. Kami mendengar gitu, bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Masih ingat juga kan tentang batu yang memberikan salam kepada siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam, batu itu loh. Nabi lewat itu ngasih salam. Tapi Rasul sudah nggak tahu lagi itu di mana keberadaan batu tersebut. Di batu ucapin salam ketika Nabi sedang melewatinya gitu, ngasih salam. Wih, luar biasa loh. Nggak ada baterainya itu. Ngasih salam. Paham ya? Paham nggak? Kasih salam batu. Assalamualaikum batu. Kok gitu di situ ada yang bunyi batu, lari dari pondok. Nggak balik Ustadz. Kenapa? Itu gerbang ngasih saya salam. Ya Allah Ustadz. Nah, yang kedua, iman sahabat juga nggak ada yang mencari batu itu. Ya, para sahabat nggak ada yang mencari batu itu. Itu kan batu, kalau kata bahasa kita nih, batu apa itu? Keramat. Gila, batu bisa ngomong. Keramatnya itu, keramat loh. Kalau orang sekarang, wah luar biasa itu. Mana nih batu? Ngomongnya salam lagi. Hah? Ngomongnya juga Islami loh, bukan dangdut koplo. Islami. Gak ngomong sembarangan itu. Ngasih salam, assalamualaikum. Nabi menjawab waalaikumsalam. Saya dulu tahu ada batu yang pernah ngasih saya salam, tapi saya sekarang nggak tahu, kata Nabi. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dalam Musannaf, asli itu ada di Siro-Siro, sebagian buku Siro. Tapi sahabat nggak ada yang mencari-cari batu itu tuh nggak ada. Kalau orang sekarang, jangankan batu ngasih salam ya, batu ponari, sampai mati-mati orang antri-antri. Kamu ini anak milenial nggak tahu, kita nih generasi mecin. Kamu lihat pulang nih lihat YouTube apa tuh batu Mpok Nari. Oh itu Al-Wajib Manzil, jadi PR. Ya setelah liburan ya. Apa itu batu Ponari? Lihat sama kamu itu bagaimana gemparnya ketika itu Jawa Timur. Sampai MUI turun ke situ mengamankan karena banyak korban. Batu Ponari. Viral sekali dulu. Lihat sama kamu pokoknya. Kalian saat lihat bagaimana keadaan kaum muslimin saudara kita. Kasihan. Batu Ponari rame itu.
Apalagi batu yang memberikan salam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini. Kayak makanan yang di sini coba, makanan nasi tasbih begitu. Kalau orang sekarang lihat begitu, diapain ini? Dijaga betul-betul. Ramah. Dimuliakan, disembah lama-lama kan. Sakral. Orang jenglot aja ditakuti loh. Jenglot aja ditakuti. Tahunya baterai dalamnya jenglot itu. Kamu tahu jenglot nggak? Anak jin itu dari kayu apa? Nggak tahu juga kan? Kalian mainnya kurang jauh. Jenglot itu kan ya? Jenglot itu. Di pameran di mall-mall itu ada itu. Oh, saya datang waktu itu masih SD. Kelas 4 SD sama nenek saya itu. Jenglot. Itu digambarkan tuh anak jin, anak setan. Kecil kan bentuknya segede gini. Kayu gitu, merah matanya, makanannya apa? Darah. Belakangan pakai baterai. Dikibulin kita masih kecil. Dan itu pameran begitu, itu banyak yang hadir umat Islam banyak loh. Jenglot ada di situ, ada jenglot, ada anak genderuwo, itu banyak yang datang Pak. Tuyul di situ ada, jadi kayak pameran gitu, pameran klinik. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi lah. Itu banyak orang datang semangat tertarik. Apa yang mau saya ambil? Kalau terjadi itu di zaman kita, oh udah. Habis. Ada batu ngasih salam, nggak tahu kita apa yang akan terjadi pada akidah kaum muslimin ini, apa yang terjadi coba. Batu memberikan salam, ngomongnya bahasanya bahasa Islami loh, salam. Bukan dangdutan lagi, salam. Batu syari dan lain-lain. Itu aja jenglot, banyak loh yang datang. Sangat gandrung sekali kepada klinik kita itu. Mistis ya. Mistis lah kali lah. Sampai ada majalahnya, majalah misteri dulu. Luar biasa dulu ya. Atau sekarang mungkin sudah agak kurang, mungkin ada agak terpalingkan lah anak-anak sekarang. Agak terpalingkan, mungkin sudah zamannya juga berbeda gitu. Kok dulu itu kental sekali. Dan sekarang juga ilmu sudah mulai banyak. Malam kayak begini nih, zaman dulu aduh ajib Pak. Pulang TPA ini ya, bagian TPA ya. Pulang udah nggak ada lagi. Nggak akan keluar malam. Apalagi tinggal di kayak gini nih. Malam Jumat nggak ada yang keluar. Bener Pak. Apa tukang nasi goreng, tukang bakso nggak berani lewat kalau udah malam Jumat. Dulu itu ya. Hah? Jumat Kliwon apa lah itu? Dulu itu luar biasa. Gini-ginian nih klinik-klinik itu sangat ditakuti. Lebih takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Takut sekali malam kayak gini, malam Jumat nih, udah malam misteri banget deh. Pokoknya udah itu. Sekarang mungkin nggak kenal yang begitu ya. Udah agak terpalingkan gitu. Jarang lagi yang fokus ke sini. Bergeser, sudah zaman sudah modern. Ya juga ilmu-ilmu juga sudah mulai banyak orang juga sudah mulai tahu. Ke zaman dulu pondok kita nih keadaan begini, wow. Ini anak Malendeng ya dulu masih ketakutan nih. Luar biasa gelap begitu tuh. Kalian tuh orang awam kan malam-malam ada nggak yang kesini? Orang-orang awam malam-malam gitu. Jalan-jalan main-main kesini ada nggak? Hah? Kapan ada? Ada juga suka nembak burung itu. Kalau itu ada betul. Ada nggak main-main sini? Nggak ada orang awam. Sini takut ini, ngeri. Tahu pemandangan sini, jalan sini itu. Kusu-kusunya kan? Itu orang gambarannya ngeri. Ya nggak Raffi? Siap dihukum di sana Raffi? Itu klinik-klinik zaman dulu banyak ya, apalagi kayak kisah-kisah yang real seperti ini, bertasbih lah makanan. Ini hadis Bukhari. Tasbihat ta'am wa huwa yukal. Makanan itu bertasbih, makanan ya. Sedangkan dia sedang dihidangkan mau dimakan. Wa fi hadits Abi Dzar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha fi yadihi asayatin fasumi ala hunna tasbihun al hadits. Hadis berikutnya dari Abu Dzar, baca satu orang hadis bawahnya itu hadis Abu Dzar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil batu-batu kecil lalu
Batu-batu kecil itu terdengar tasbihnya. Riwayat-riwayat ini ingin dijelaskan bahwasanya segala sesuatu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita nggak tahu bagaimana bentuk tasbih mereka. Yang dibawakan riwayat ini di zaman Nabi SAW didengar mereka para sahabat mendengar gitu. Mereka para sahabat mendengar bersama nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian ada juga ini pohon korma ya. Pohon korma yang biasa Nabi sendaran pegangan ketika berkhutbah Jumat itu. Para sahabat mendengar suara tangisan pohon kurma itu, batang kurma itu menangis. Ketika Nabi dibuatkan mimbar, biasanya kalau Jumatan cuma bersandar di pohon kurma itu, di pelepah kurma lah batang itu, cuma pegangan aja di situ. Dibuatkan mimbar maka dia digeser gitu kurma itu, menangis. Tidakkah engkau ridho akan menemaniku nanti di mana? Di surga. Diam itu pohon kurma, nangis. Ajib enggak? Faedahnya apa ikhwan? Sahabat enggak ada tuh yang gulu mendewakan pohon ini. Paham enggak? Yang mengkeramatkan ini. Pohon ini. Pohon surga ini. Kayaknya pohon surga ini kayaknya kalau buat hiasan di rumah nambah berkah rezeki saya ini. Enggak ada yang mereka keyakinan begitu tuh enggak ada mereka. Enggak pusing gitu. Dan banyak usaha-usaha para sahabat untuk menghilangkan hal-hal yang sifatnya begitu karena akan membawa kepada kesyirikan itu. Kayak pohon yang pernah di Bai'at Hudaybiyah itu kan pohon Baitur Ridwan. Itu masuk dalam Al-Qur'an. Idh yubayyunaka tahta syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyunaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada orang beriman yang membaiat kamu di bawah sebuah pohon Baitur Ridwan itu. Pohon yang terjadi peristiwa besar perjanjian Hudaybiyah di situ. Dan pohon ini disebut di dalam Al-Qur'an. Enggak keramat bagaimana itu? Di Quran disebutkan dan peristiwa besar terjadi di situ. Keramatnya itu sangat keramat itu. At least minimal bersejarah tidak itu? Bersejarah loh. Tapi ditebang oleh Umar bin Khattab. Ditebang pohon. Takut manusia nanti menggulukan berlebihan terhadap pohon ini. Syirikan terjadi nanti di pohon ini. Iya di masa itu mungkin di masa para sahabat masih pada hidup sahabat-sahabat besar. Aman-aman aja. Katakan begitulah, tapi kan tetap ditebang tuh. Di masa Umar ditebang itu. Menurut satu riwayat, tebang dia. Coba kalau nggak ditebang misalkan ya, sampai sekarang wallahu a'lam apa yang akan terjadi di pohon itu? Ya enggak? Ada kuburan Nabi dari kalangan Bani Israel di zaman Umar juga itu ditemukan ikut di Madinah sana. Di pasukannya membuka tempat baru itu. Di malam hari ditemukan jenazah, di atasnya itu ada kitab suci gitu. Dan ini mayatnya masih segar. Ada kitab suci di kepalanya. Maka ini disinyalir nabi dari kalangan Bani Israel. Masih bersih, seger gitu. Gak terkelupas, gak apa. Karena itu ini ya perbedaan diantaranya kita manusia biasa, para nabi manusia biasa, tapi jasad mereka gak dimakan oleh tanah, diharamkan. Tanah itu makan jasad para nabi itu enggak. Kalau kita dimakanin gitu. Ditemukan tuh ada kitab sucinya, Nabi Daniel ini. Umar mintakan untuk dikubur di malam hari, bikin 7 lubang. Jadi sungainya dibendung dulu tuh. Dibendung tahu kan? Dihalangin dulu tuh airnya. Mungkin di sekeliling aja dia ngalir. Dibikin berapa lubang? 7. Di malam hari nih orang-orang nggak tahu. Masyarakat sekitar situ nggak tahu gitu. Masukin salah satunya tuh. Lalu buka bendungannya sudah. Berapa safety tuh? Pertama 7 lubang ya. Kita nggak tahu lubangnya yang mana yang ditaruh jenazah Nabi itu. Kemudian di atas apa nih?
Air sudah mengalir air di atasnya. Tanam di bawah, nanti dilepas tuh, benungnya lepas, air udah mengalir. Yang ketiga di malam hari. Tidak ada yang mengetahui, orang kampung nggak tahu. Itu bentuk apa namanya? Penjagaan terhadap akidah umat Islam. Coba aja. Terbayangkan ya? Kalau ada pertanyaan silakan lah Pak. Udah malam. Silakan ada pertanyaan. Orang mendatang kain. Yuk. Bagaimana dengan zaman sekarang? Kayak orang ramah-ramah itu muncul di internet. Apa kalau misalnya orang mempercayai begitu, termasuk di hadis itu? Iya. Ada perbedaan antara bertanya dengan mempercayai ya. Kalau mempercayai dia bertanya, kemudian mempercayai itu telah kufur terhadap Al-Quran. Dua-duanya dosa besar nih. Bertanya tentang sesuatu kepada dukun, tentang nasibnya dan yang lainnya, ini dilarang, dosa besar. Kemudian yang kedua, kalau dia membenarkan itu, membenarkan statement dia itu, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran. Nanti ada di bab ini. Ya, dia percaya, dia kufur. Jadi kalau nanya cuma iseng aja boleh atau tidak? Nanya cuma iseng aja gitu. Tentang nasib dia, cuma iseng aja udah. Boleh atau tidak? Boleh nggak? Iseng aja. Bah, gimana nasib saya selama 3 tahun ke depan? Tapi dia nggak mau percaya cuma iseng. Boleh atau tidak? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu sholatnya sudah tidak diterima selama 40 malam. Ini nasib saya gimana? Iseng-iseng aja lah, mau nanya lah. Datang ya tanya gitu. Main-main. Ada masalah nggak di situ? Ada hal masalah yang kita gapai nggak dengan iseng-iseng begitu? Ada atau tidak? Nggak ada. Lain kalau dia ingin menguji, mendakwakan orang ini. Paham nggak? Beda niatnya atau tidak? Beda. Bahkan dia cuma iseng-iseng itu dia khawatirkan terbawa sugestinya itu. Maka saya terlarang jangan nanya tentang nasib kamu, tentang bagaimana kamu ke depan. Tersugesti tidak? Tersugesti. Sugesti itu pengaruh loh terhadap keyakinan kita, kejiwaan itu ngaruh loh. Ngaruh. Makanya banyak dokter yang penyakit yang sebenarnya santai-santai aja, karena dia emang pengen berobat, obat itu nggak ada kandungan apa-apa udah. Sembuh sendiri dia, karena emang dia sudah tersugesti kalau ke dokter ini insya Allah lah baik gitu. Jiwanya jadi tenang kalau dia berangkat ke dokter. Tapi dokter tahu ini cuma remeh, kasih aja ini permen Mentos dikasih kuyur dikit, minum aja malu situ sama Mentos sama set time aja udah, bobo dah baik-baik. Ada kan waktu corona juga begitu. Buat sugestian aja sebenarnya kan waktu corona ada obatnya apa enggak? Enggak ada. Cuma dikasih puyur apa isinya paling vitamin D, vitamin C, minum aja. Kita beli di apotek bisa nggak itu? Tapi untuk mensugesti orang gitu. Supaya ada rasa optimis biar dia sehat terus hidup gitu. Padahal bukan obat. Ada obatnya nggak corona? Nggak ada. Ketika itu zaman lagi sedang masa infeksi itu kan orang ketakutnya luar biasa. Datang ke dokter apa? Minum ini pulang. Sebagai apa itu? Mensugesti orang itu. Jadi tenang, bawa pulang ke rumah bawa obat, minum aja. Padahal dia minum kandungannya cuman permen Mentos. Ya ini vitamin biasa aja udah. Disugesti lagi yang agak mahal, agak bagus misalkan. Ini agak mahal dikit. Jadi orang menjadi optimis gitu. Udah, bismillah. Sembuh. Mati emang sudah takdirnya. Matinya. Orang nanya ke dukun cuma iseng aja bisa tersugesti. Kamu akan gini cilaka ini itu betul kan? Iseng doang tuh, iseng aja. Maka itu udah dilarang. Sholatnya nggak terima selama 40 malam. Karena efeknya lagi bisa tersugesti. Dia keluar dari rumah mbah itu kesandung jatuh. Apa yang dia ingat pertama kali? Tadi dia bilang begitu emang. Padahal gue tadi iseng doang. Gak niat benernya. Cuma iseng. Kebetulan si bayi tadi bilang, akhir-akhir ini kamu akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik. Ayo bayar. Iseng doang.
Keluar dari situ motornya hilang, tertabrak, cilaka. Apa otaknya akan ngomong apa? Wah, ya Allah. Mana gue bayar yang mahal lagi. Tersugesti tidak? Apalagi mempercayainya gitu loh. Beda kan iseng dengan mempercayai secara 100%. Ya, dengan ramalan bintang dan lain itu tidak boleh kita baca, dengarkan dan yang lainnya. Ibu-ibu khususnya ya, kalau punya istri apa ya kasih tahu itu, nggak usah lah dengerin yang gitu-gituan. Dengerin saya ngaji aja udah deh, cukup. Nggak, iseng doang kok. Bahaya itu, jangan. Mama, ibu-ibu jangan di rumah iseng-iseng aja, nggak percaya kok, jangan. Itu nanti meramal bilang akan ada bencana ABCD, terjadi besokannya bencana, apa yang dia ingat dari ibu-ibu itu? Wah, kemarin emang sih. Tapi enggak. Terjadi lagi bencana. Terjadi nggak? Apa terjadi kerusakan apa? Kegoncangan nggak dalam hatinya? Gara-gara nonton gituan. Mama nih yang pada bengkok, ibu-ibu. Bengkok kan mereka tuh. Gaya-gayaan. Udah jangan deh, jangan dengerin yang gitu tuh. Nggak bagus, merusak akidah kita. Enggak, cuma iseng-iseng aja kok. Nggak akan percaya. Jangan udah. Nanti terjadi apa-apa di depan, yang lu inget siapa? Kang Ramal itu udah. Oh bener juga katanya sini. Oh tapi astagfirullah. Gitu aja udah terus ribet. Gara-gara apa? Buka yang begitu. Coba kalau nggak ngebuka, ada bencana bagaimana juga? Yang disebutkan cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan? Astagfirullah, ada apa itu? Gitu. Kalau udah lihat begituan, oh, benar juga. Tadi. Memang udah diramal sih tahun ini kan. Ya. Kalau ada pertanyaan yang lain, itu mewakili nggak jawabannya? Belum. Misalnya zaman sekarang, Ya. Dukun-dukun online ini kabar akan jadi bencana ini. Ya. Nah kita sepintas lihat, kalau misalnya ada orang yang mempercayainya gimana? Ya itu dia kena hadis ancaman tadi itu. Masuk hadis ancaman tadi itu. Apalagi sampai niat-niat melihat, membaca, itu dilarang dalam agama Islam. Masuk hadis ancaman tadi itu. Sengaja mencari. Apalagi sengaja mencari itu niat beda lagi ya. Sengaja mencari ya lebih tepat lagi untuk terkena hadis tersebut gitu. Lainnya kalau kita cuma caca lagi lihat-lihat ada iklan ya, apalah ini. Enggak, itu beda. Lain yang dia cari itu baru yang bahaya. Ya, kan zaman sekarang kan medsos ya macam-macam lihat apa nih? Sampah gitu kan suka begitu ya. Diludahin HP-nya. Saking benci, ludah ini komen apa yang izin. Sampai gue ludahin nih HP. Ada pertanyaan yang lain? HP udah jual Ki? Udah jual HP? Ya, sip. Pertanyaan yang lain? Jangan lupa ya santri batu nari, lihat bagaimana itu, apa itu. Toib barangkali sampai sini ikhwan ya, sudah malam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.